Ekonomi, Sarjana Sosial, dan Magister Sains. Kepada yang terhormat Bapak Yuniawan Heru Santoso, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ini? Semangat pagi ya? Semangat tetap pagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai di sesi kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan 3 narasumber sekaligus. Nanti modelnya kita panel ya, jadi nanti 3 orang narasumber kita tampilkan di depan sekaligus. Nanti beliau satu persatu akan mengajak Bapak Ibu untuk berbaur, untuk bergabung bersama materi yang disampaikan, dan nantinya di akhir dari sesi panel tersebut mari kita dapat memanfaatkan waktu untuk bertemu beliau dalam sebuah sesi diskusi. Baik, akan kami panggil yang pertama, pembicara pertama kami panggil Bapak Dr. Andes Mustaqim MPDI. Kami persilakan Pak. Monggo ke depan. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Pak. Ya, Kepala Dinas Kabupaten Pendidikan Sidoarjo. Pak Mustaqim ini masuk puber ketiga ya Pak ya? Ya. Kelahiran tahun 65. Puber kedua saya. Beliau mengawali karirnya sebagai guru, tepatnya di SMA Wahid Hasyim Patwaru. Kemudian pada tahun 2011 beliau mulai diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah, dan kemudian tahun 2012 sampai 2013 beliau menjadi Sekretaris Dispendik Kabupaten Sidoarjo, dan akhirnya tahun 2014 ya, tahun ini Pak ya, beliau dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kami harap nanti dengan kehadiran beliau ini dapat memberikan salah satu porsi ya yang dinantikan dari policy-nya, nantinya juga akan dilengkapi oleh panel yang lain. Kemudian kedua, kami panggil narasumber yang kedua, yaitu Bapak Buki Setiawan. Ya, panggilannya kalau di sosial media, di Twitter, di Facebook, Pak Buki, Mas Buki ya, dikenal. Monggo Pak Buki. Beliau ini merupakan menurut saya salah satu pemuda visioner yang dimiliki oleh Indonesia ya. Ya, kalau beliau rambutnya nggak putih, bajunya yang putih ya. Beliau ini dulunya dosen psikologi UNER, dan beliau memilih untuk hidup dalam gerakan ya. Memilih hidup dari gerakan, dari mengundurkan diri dari dosen. Saya melihat sedikit sekali orang yang punya keberanian seperti itu. Sudah enak-enak jadi dosen PNS ya, mundur. Beliau memilih ada di pergerakan. Beliau ini dulunya sebenarnya satu rating ya sama saya. Beliau di psikologi, saya di fisik. Beliau ini dulunya aktivis tahun 98 yang itu ikut mogok makan dulu ya. Saya nggak mau ikut, saya masih suka minum sereal waktu itu, tidak mogok makan beda. Beliau ini aktivis 98, dan banyak yang sudah dilakukan oleh beliau. Yang terakhir pada saat berkiprah di Fakultas Psikologi UNER, beliau sempat menjadi ketua program studi Magister Perubahan dan
pengembangan organisasi. Yang menarik, jika Bapak Ibu ingin tahu nih ya, bocoran tentang kebijakan pemerintah ke depan ini, Mas Buki ini sedikit banyak punya bocoran, karena beliau itu ternyata adalah anggota tim Pokja Pendidikan kantor transisi Presiden Jokowi dan JK kemarin. Beliau masih muda ya? Saya itu sekilas tentang Mas Buki ya, saya sebut itu. Dan yang ketiga, ini pada awalnya memang kami akan menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan di Kota Surabaya, tapi mohon maaf, beliau kemarin itu ada menyampaikan ada hearing dengan DPR, nggak tahu apa yang ingin didengarkan sama DPR. Nah, sehingga mohon maaf hari ini beliau dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya berhalangan hadir. Namun demikian tidak mengurangi kehadiran beliau. Sebagai narasumber keempat, kami sampaikan sosok yang unik ya, dari beliau unik. Jadi beliau ini dosen di Fakultas Saintek Universitas Erlangga dan yang juga menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi, tapi bukan dari IT, tapi dari fisika IT gitu. Jadi hobinya beliau ini dengarkan lagu-lagu perjuangan, jadi hobinya gitu. Tapi juga fans sama Iwan Fals. Nah ini cocok ini. Ya, kami panggil Dr. Sugianto Sulistiono, Insinyur Magister Sains. Oke, ternyata kumpul ini orang-orang fisika, sama fisika pendidikan ya. Satunya fisika komputer. Oke. Monggo, ya. Kami akan berikan kesempatan pada Bapak narasumber bertiga ini untuk menyampaikan paparan kurang lebih 15 menit, sehingga kami pinginnya nanti kita lebih banyak diskusinya ya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Untuk yang pertama kami persilakan Pak Musta'in ya untuk mau kedua atau tetap? Kedua ya, boleh, oke. Kalau milih dua ya, Mas, mungkin nomor 1 berarti ya. Ya, tadi nomor 3 ya. Yang menang nomor 3 loh, gini loh. Ya, baik kalau gitu kami persilakan Mas Buki kalau ingin duluan, monggo silakan. Kita izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa berdiri? Karena kalau jam 1 sampai jam 3 itu biasanya otak agak menurun. Duduk itu semakin membuat kita larut. Ya, hari ini adalah Hari ini adalah suatu momen sejarah, setidaknya bagi saya, karena setelah 2 tahun meninggalkan Universitas Erlangga, ini adalah kali pertama saya berbicara lagi di depan di Universitas Erlangga. Dan terima kasih buat informasi dan mudah-mudahan memberi kesempatan untuk bicara. Ya, jadi saya terakhir itu mengajukan pengunduran diri Maret 2012, pas setahun setelah mendapatkan sertifikasi sebagai dosen. Wah, enak ya? Nah ya, maksudnya biar di rezekinya biar untuk teman-teman yang lain. Ya, sehari-hari setelah dosen saya lebih baik di rumah, lebih punya banyak waktu bermain sama anak, ngeblog, bikin beberapa gerakan, bisa bercerita tentang edukasi, suara anak. Dan terakhir kemarin diminta, jadi kalau sekarang udah mantan, diminta untuk membantu di Pokja Pendidikan kantor transisi Jokowi JK. Nah itu salah satu keuntungan kenapa nganggur di rumah lebih enak. Karena ketika dipanggil untuk full time langsung bisa berangkat. Yang lainnya masih ribet nunggu izin kerja dulu dan segala macam. Saya di call, oke, berangkat. Nganggur soalnya di rumah, Pak.
Ya, saya akan bicara soal bagaimana transformasi peran guru, peran pendidik di era kreatif. Tapi sebelumnya saya coba untuk mereview lagi apa sih yang sudah terjadi pada masa lalu sampai hari ini. Yang pertama, apapun kesukaan kita, apapun kegemaran kita, apapun yang kita sukai, kita dituntut untuk belajar hal yang sama. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itu belajar hal yang sama. Dengan buku teks yang sama, meskipun kadang dari lebih. Yang kedua, bekerja pada posisi yang sama. Ayah saya dulu kerja di Departemen Transmigrasi, mulai dari masuk tahun 80 sampai meninggalnya ya di Departemen Transmigrasi. Kebanyakan generasi sebelumnya, generasi ayah saya gitu, kerja di tempat yang sama, masih mending ayah saya, karena ayah saya di lapangan jadi masih pindah-pindah lokasi. Banyak yang lainnya justru kerjanya di satu gedung yang sama, mulai dari masuk sebagai pegawai baru sampai pensiun. Donen kono gitu nih. Kerja pada posisi yang sama. Yang terakhir, pengetahuannya juga tunggal, relatif stabil. Berapa jumlah planet di tata surya kita? Itu selama ratusan tahun, ratusan tahun lah ya. Selama puluhan tahun itu 9. Tetapi 20 tahun terakhir jumlah planetnya itu berubah. Benar atau benar? 9 terus turun 8. Habis 8 nambah lagi kan ya? Ada 4 planet kecil dari 12. Sudah nggak stabil sekarang. Dulu stabil, enak ngapalinya. Planet ngapalnya gampang. Nama menteri, nama menteri gampang juga, ingat. Relatif stabil terus. Sekarang reshuffle. Baru setahun, 2 tahun reshuffle. Aduh, inget lagi. Jumlah provinsi. Jumlah provinsi dari tahun berapa ke tahun berapa ini cuma 27. Tapi ya, dari 98 sampai sekarang 27 naik jadi 34 sekarang. Bukan 33. Oh, sudah 34. Update-nya luar biasa. Ya. Kalimantan Utara. Ya. Ini baru tahu saya malah. Apa ibu kotanya ya? Beda dengan yang dulu. Sehingga kondisi seperti ini, peran guru itu enak sekali. Ya. Murid belajar yang sama, guru berarti ngajar hal yang sama. Pengetahuannya stabil, guru juga enak. Yang dikuasai juga relatif stabil. Nggak usah rumusnya susah-susah lah. Mau nama menteri aja sudah stabil. Paling 5 tahun sekali diupdate. 5 tahun berupdate, 5 tahun berupdate. Lumayan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kita sekarang masuk ke zaman kreatif. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, sumber daya alam yang terbatas. Cadangan minyak bumi dalam waktu 40 tahun habis. Kerusakan hutan itu sekarang, kalau lahan yang rusak itu dibuat SD sesuai dengan standarnya Kementerian Pendidikan, itu bisa dipakai untuk membangun 1,5 juta SD. Jadi kerusakan hutan setahun itu bisa dipakai untuk membangun SD 1,5 juta jumlahnya, luas lokasinya. Jadi sepanjang tahun hutan terus menurun terus, tambang juga begitu terus menurun. Akibatnya kemudian yang dulu tingkat pendapatan kita relatif rendah jadi naik up. Dulu kita termasuk negara terbelakang, kita sekarang masuk ke menengah, berkelimpahan. Dulu asal pakaian asal ada pakaian dipakai. Apa zaman Jepang ya? Goli pun dipakai. Zaman Orde Lama, Orde Baru, apapun pakainya dipakai. Sekarang nggak mau. Belikan pakaian belum terima kasih. Mereknya apa dulu?
Zaman dulu makan, apapun makanannya dimakan. Saya ingat betul tahun 80-an ketika terburu-buru sarapan pagi sebelum sekolah itu pakai garam. Garamnya garam yang kotak. Ada pernah merasakan? Terus tumbuk-tumbuk, balik, tumbuk-tumbuk, balik. Sekarang enggak. Ayam goreng aja milih yang fried chicken. Itu berlimpahan. Bukan lagi makan apa. Jadi zaman dulu makan apa. Sekarang makan gimana? Apa karakteristiknya? Karena kita berlimpahan. Jumlah gadget. Zaman dulu radio 1, alhamdulillah. Tahun 80-an kita masih nonton TV bareng-bareng. Ya, sekampung atau se-RT. Ya, nonton bareng, butuh. Piala Dunia, kumpul bareng. Sekarang satu rumah paling tidak ada 2 TV. 2 atau 3? Tiap kamar. Oh, tiap kamar. Gadgetnya Tiap tangan. tiap tangan ada gadget ya. Satu orang bahkan 2 sekarang gadgetnya. Baterainya cepat habis soalnya. Satu lagi beli. Padahal dulu kalau mau nelpon harus ke kecamatan. Engkol. Halo Prapor, tolong sambungkan dengan masih jauh gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang dari kamar tidur pun kita bisa terkoneksi. Dulu kalau kita menghubung anak, sekarang masuk kamar. Kalau bapak marah gitu, masuk kamar. Masuk kamar artinya dia tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, terisolasi. Dulu. Sekarang suruh masuk kamar tambah seneng. Ya, buka tabletnya dibuka, main, chatting, curhat. Habis dimarahin bapak. Itu status. Beda, itu berlimpahan. Dan yang ketiga tadi, soal penggunaan teknologi digital. Dampaknya apa? Dampaknya siapapun bisa membuat karya kreatif. Siapapun bisa membuat karya kreatif. Terakhir saya kemarin dengar cerita di Makassar ada seorang guru angkut membuat aplikasi Android. Makassar. Saya punya teman di Temanggung di pedesaan. Jadi Temanggung kabupatennya itu masih masuk lagi 5 km ke desa, punya workshop. Meskipun di desa tapi produknya ekspor. Radio Magno. Kalau ada yang pernah lihat Radio Magno, Radio Magno itu kan jual di Indonesia. Karena radio kayu itu harganya 1,5 juta. 2000-an. Hal-hal semacam itu dulu hanya terjadi di Jakarta. Sekarang siapapun bisa bikin karya kreatif. Yang pelosok desa bisa bikin. Yang kedua, karir itu personal. Dulu karir itu urusannya atasan, urusannya kantor. Sekarang personal. Anak zaman sekarang setahun, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Itu gak kebayang buat generasi kita. Emang enak ya pindah-pindah. Tapi karena hidup berkelimpahan, karirnya juga benar ada urusan personal. Cepat sekali pindah. Ya, apa gak pusing gitu? Apalagi nama menteri aja pusing, apalagi harus menguasai suatu bidang pekerjaan. Kalau dia pindah dari sini ke bidang pekerjaan yang lain, itu harus belajar cara kerja baru dan segala orang baru, atasan baru. Buat generasi kita itu lebih pusing. Tapi buat generasi setelah kita itu hal yang biasa, hal yang menantang. Udah pindah. Dan yang terakhir, mereka sudah nggak mau lagi menghafal. Ya, belajar itu harus membuat sesuatu, harus ada prakteknya. Belajar masak kok cuma ngapalin resep. Kamu sudah belajar masak? Sudah Bu. Apa buktinya? Ini. Saya hafal 1000 resep masakan. Gak mau mereka gitu. Maunya ya belajar dan prakteknya.
Sehingga tantangannya adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi zaman kreatif. Anak-anak yang bisa berkarya, yang karyanya tidak hanya dihargai di daerah sekitarnya, tapi juga di global. Nah, kalau kita mau ngomong bagaimana menyiapkan, yang harus kita pahami pertama adalah anak-anaknya. Pasca 90-an, itu lahir yang namanya generasi digital natif. Digital natif itu lahir ketika peralatan digital sudah ada di rumah. Beda dengan kita. Kita lahir dulu, sudah sekian tahun, baru setelah itu kenal teknologi digital. Cirinya apa? Cirinya simpel. Anak saya ketika umur 3 tahun itu sudah ngajarin neneknya. Gini loh nek, caranya SMS. Ngajarin mamanya. Gini loh mak, ngeluarin emoticon itu. Kenapa? Ya karena mereka sejak lahir sudah berkenalan dengan teknologi digital. Sementara kita teknologi radio atau televisi. Lahir pertama yang dilihat radio, televisi, peralatannya, teknologinya. Mereka teknologi digital. Ada berapa jumlahnya? Ini jumlah pengguna internet versi ABG. Tahun 2014 pengguna internet ada 83 juta. 83 juta. Itu jauh lebih banyak dari kebanyakan jumlah penduduk negara-negara lain. Negara Malaysia itu kalah pengguna internetnya aja. Jadi kalau kita bisa mengakses pengguna internet, itu sama seperti bisa mengakses penduduk Malaysia. Berapa yang digital natif? Saya hitung ada sekitar ini 21,2 juta anak digital natif. Ini tentang usianya. Ini mungkin termasuk murid-murid yang kita ajar. (16 sampai 19) yang paling banyak. 12 sampai 15. Jadi ini anak-anak yang pada usia tersebut sudah mengakses perangkat digital. Jadi realitasnya itu sudah berubah. Jadi nggak ngomong zaman, ngomong anak-anak pun mereka sudah berubah. Nah, ini paling merepotkan nih. Ini paling merepotkan dulu. 8 ciri generasi digital. Bebas, cepat, pokoknya cepat-cepat. Ya, nggak mau nunggu, interaktif, dan segala macam. Kalau waktu 15 menit ya, agak saya cepatkan. Nah, ini tantangannya. Yang sebenarnya sudah diakomodasi di kurikulum 2013. Pembelajaran berpusat pada anak, bukan lagi berpusat pada guru. Kenapa? Ya karena tadi pengetahuan itu sudah tidak stabil lagi, selalu berganti. Sehingga kalau guru masih berperan sebagai sumber pengetahuan, sumber kebenaran, maka peran guru akan musnah. Kalau guru masih berperan sebagai sumber pengetahuan atau sumber kebenaran, peran guru itu akan musnah. Kenapa? Kalau sama Google, kalau sama Wikipedia, anak-anak diterangkan di sekolah, pulang ke rumah cari di Google, cari di Wikipedia. Dan untuk mengaksesnya sangat murah sekali. Android 21 juta sudah dapat tablet. Akses internet 50 atau numpang di kecamatan atau kecamatan Lancar, atau numpang di kafe, sangat murah sekali. Jika akan musnah, tidak perlu guru lagi. Kalau guru dianggap sebagai sumber pengetahuan. Tetapi kalau guru kembali menjalankan peran kemanusiaannya, dia akan tetap eksis. Jika kalau kesimpulannya adalah jangan pernah bersaing sama Google. Kalah pasti. Udah lanjut aja sekarang para pemain Google. Kita mau memainkan peran yang tidak bisa dimainkan oleh Google. Google tidak bisa menumbuhkan rasa ingin tahu. Google tidak bisa menyemangati. Google tidak bisa memberikan tantangan.
Google tidak bisa mengobati kecewaan, dan banyak hal lagi peran-peran manusia yang tidak bisa dijalankan oleh Google. Itu yang harusnya dijalankan oleh guru. Ada banyak yang bisa dibaca. Nah, kita kembali ke Ki Hajar Dewantara. Ternyata Bapak Pendidikan Nasional itu sudah melihat, sudah melihat perspektif ke depan bahwa peran pendidikan itu ya seperti yang dituntutkan di zaman kreatif ini. Pendidik tidak bisa mengatur-ngatur murid itu akan jadi apa. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita sebagai kaum pendidik. Mereka punya kodratnya sendiri. Belajar berpusat pada anak. Lebih lanjut lagi, jangan cekoki anak-anak dengan pengetahuan. Jangan berlaku sebagai Google yang memberi pengetahuan pada anak-anak. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala sesuatunya, segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Zaman kreatif. Apa yang diajarkan oleh beliau di masa lalu ternyata masih relevan di masa depan. Sayangnya kita jarang tahu ajaran Ki Hajar Dewantara kecuali berkuliah. Dan jarang juga yang membaca bukunya Ki Hajar. Padahal sangat relevan sekali. Jadi tidak perlu belajar jauh-jauh luar negeri dan segala macam. Ngomong karo bapak EDW, ono ilmune. Sudah ada ilmunya dari bapak sendiri. Ya, cuma biasanya gitu kan ya. Namanya anak-anak kan ya, kita anak-anak ya. Kalau melihat sesuatu yang lebih mengkilat di luar itu lebih wah. Omongannya bapaknya nggak direken. Gitu kan ya? Ya. Sama seperti anak kita sebagai anak terhadap bapak diajar. Apa prakteknya? Ada beberapa prakteknya. Talent Academy itu di Amerika, Seoul itu di India, Akita barusan cari this. Talent Academy itu melakukan inovasi, melakukan perubahan. Ceramah, materi itu di rumah. PR bukan dikerjakan di rumah, dikerjakan di sekolah. Cara digital sudah banyak. Semua materi itu divideokan. Sudah ada penjelasan di sana, ada videonya, itu bisa dibawa pulang anak-anak. Anak-anak dengerinnya di rumah. Dan dengerinnya jauh lebih enak. Artinya apa? Kalau lagi bete, zaman sekarang mau bilang lagi bete, ya udah setel dulu. Nah, pas mood, punya lagi enak, baru di anak-anak berangkat ke sekolah, di sekolah mengerjakan PR. Apa dampaknya? Dampaknya luar biasa. Peran guru tidak lagi sebagai Google. Peran guru adalah membimbing anak-anak itu bisa mengerjakan soal demi soal. Guru pun akhirnya tahu kekuatan kelebihan dan kelemahan masing-masing anak. Tidak perlu repot untuk harus memperhatikan semua kita model ceramah. Soal lebih luar biasa lagi. Soal adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang India, ahli teknologi, programmer. Dia bisa membuktikan bahwa anak desa terpelosok di India yang tidak tahu bahasa Inggris bisa lulus ujian bioteknologi setara dengan anak-anak kota di sekolah mahal yang diajar oleh guru terlatih bioteknologi. Anak yang di pelosok desa tadi hanya dibekali sebuah komputer, materi bioteknologi dalam bahasa Inggris yang tidak mereka kuasai bahasanya, tanpa guru. Tanpa guru sebagai Google.
Jadi ketika eksperimen pertama tanpa guru sama sekali, nilai mereka hanya 70% dibandingkan yang anak kota. Kalah banyak. Sugata Mitra kemudian memanggil seorang perempuan muda, desa itu umur 22 tahun. Bisa kamu membantuku mengajar anak-anak ini? Mengajar apa? Bioteknologi. Apa kamu gila? Saya itu nggak belajar bioteknologi. Bagaimana saya bisa belajar bioteknologi? Saya itu belajar akuntansi. Paradigma Google. Akuntansi yang bisa belajar akuntansi. Karena saya pengetahuannya. Oh, tenang aja. Meskipun mau belajar akuntansi, Anda tetap bisa mengajar mereka bioteknologi. Apa yang saya lakukan? Anda tinggal menjalankan metode nenek. Apa itu metode nenek? Metode nenek itu setiap kali anak-anak di depan komputer, ketika mereka membuka materi bioteknologi, berdirilah di belakangnya dan katakan, wow, apa itu? Bagus sekali. Gak mudah di sini. Wow, apa itu? Bagus sekali. Coba-coba lihat halaman yang lain. Cuma itu. Yang tadi 70% kan jadi 100% setara dengan anak kota. Tanpa guru sebagai sumber pengetahuan, tapi guru menjalankan peran kemanusiaannya, mengencourage, membangkitkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan kemauan belajar mereka. Terbukti di India. Sekarang Sugata Mitra sedang mengembangkan kurikulum yang namanya Soleh tadi. Kurikulumnya beda jauh dengan kurikulum 2013 karena isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Kurikulum Soleh ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang bisa memikat rasa ingin tahu anak-anak. Jadi guru-guru dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa menumbuhkan, wah apa itu ya? Rasa ingin tahu anak-anak. Ya karena konsisten bahwa belajar itu berpusat pada anak. Seperti itu. Ya, ini juga saya buktikan bahwa dengan apa yang diajar oleh Gajah Dewantara, belajarnya jauh lebih cepat, jauh lebih lebih mendalam. Waktunya mungkin sudah habis. Saya tidak dapatkan videonya, ini ada video. Saya kan apa sih? Ini ada video 4 menit cerita anak saya 8 tahun yang menjadi seorang blogger. Jadi menunjukkan bahwa anak-anak pun bisa berkreasi, berkarya di teknologi digital. Meskipun tinggalnya cuma di Sidoarjo, bukan di kota besar. Ya Sidoarjo yang dekat Lumbur. Misalnya, hari ini aku menulis blog tentang pengalamanku. Lalu ada orang yang
itu bisa menyampaikan pendapatnya lewat komentar. Dan aku pun juga bisa membalasnya lagi. Lalu, kalau aku suka dengan orang itu, aku bisa menjadikannya teman. Aku menulis blog dulu kalau tidak salah 1 bulan sekali. Sekarang aku menulis blog setiap ada pengalaman yang seru. Jadi, dalam 1 minggu, aku bisa menulis blog kalau tidak salah 2 atau 3 kali. Pokoknya sesuai pengalamannya ada beberapa kali dalam 1 minggu itu. Pengalaman di sini tertulis sampai sekarang ada 115. Kategorinya ada cerita anak, pengalamanku, pengetahuanku, resensi buku atau buku yang membaca, dan video piano. Proses menulisnya pertama-tama aku ingat dulu pengalaman yang mau ceritakan. Kedua, aku tulis ketika mau koreksi kalau ada kalimat atau kata yang salah. Biasanya pembelorannya bisa sampai berkali-kali. Jika sudah betul semua, baru diterbitkan. Kesulitannya saat ngeblok adalah waktu merangkai kalimat dan memilih kata yang benar. Saat ngeblok juga ada pengalaman yang menyenangkan. Contohnya saat aku dikomentari oleh beberapa penulis cerita anak, sampai akhirnya dikirim paket yang isinya buku cerita anak. Salah satu penulis cerita anak itu adalah temannya mamaku, dia bernama Tata Vero. Tata Vero mengirimku paket yang berisi buku karena Tata Vero tahu kalau aku suka membaca dan menulis. Lalu ada juga pengalaman yang menyedihkan. Waktu itu aku menulis di blog tentang yang mau baca. Ceritanya tentang anak yang bernama Mika Inoue yang berada tidak bisa melihat. Aku menyebutnya di blogku buta. Dan ada beberapa orang yang berkomentar kalau aku salah menggunakan kata. Padahal sebelumnya juga tertulisnya buta. Tapi aku sedih sekali. Untungnya sama bapak dan beberapa teman-teman yang macam bapak menghiburku. Jadi aku bersemangat menulis lagi deh. Cita-citaku nanti akan menjadi penggerak atau guru. Tapi penggerak atau guru yang suka menulis di blog. Jadi bisa berbagi pengetahuan atau pengalaman lewat blog. Teman-teman juga boleh kok kalau mau ikut belajar menulis di blog, nanti bisa menjadi temanku. Segitu ya semuanya. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Ya, kalau gurunya blogger, harusnya kan murid-muridnya juga blogger kan ya? Dan itu akan menjawab problem terbesar internet kita. Problem terbesar itu bukannya banyaknya konten negatif di internet. Problem terbesar kita adalah sangat jarang sekali konten positif di internet. Dan kalau itu kita mengajak anak-anak generasi digital natif untuk bisa disalurkan sebagai seorang blogger, kontennya akan luar biasa banyak. Nah, itu adalah tantangan guru, peran guru di zaman kreatif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Pak Budi. Pembelajaran yang berpusat pada anak dan mengajak kita kembali ke apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang bagaimana kita mengajak siswa untuk tumbuh menurut kodratnya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kami panggil narasumber berikutnya, Bapak Dr. Mustain MPDI. Kami persilakan Pak, monggo Pak. Ya, mau di sini apa ikut-ikut di belakang lantai? Oke, Bapak mau di atas.